Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ya di mapel matematika dengan Bapak Edi Rohmat. Kemudian untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bab baru ya, bab aritmetika sosial. Nah sekarang aritmetika sosial itu biasanya berhubungan atau mengaplikasikan matematika di kehidupan sehari-hari ya. Nah ini untuk aritmetika sosial ini biasanya untuk jual beli, kemudian untuk kita akan mempelajari tentang jual beli ya, dimana jual beli itu ada untung, ada rugi, kemudian kita juga akan menghitung persentasi dari keuntungan, persentasi dari kerugian. Kemudian kita juga akan belajar tentang rabat ya, atau diskon atau potongan ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang untung dan rugi ya, kemudian tentang persentasi untung dan persentasi rugi. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Membeli satu kerat teh botol dengan harga 48.000 ya. Jadi satu kerat itu 48.000. Ternyata satu kerat itu berisi 24 botol. Jadi dari satu kerat itu ada 24 botol, maka harga satu botolnya berapa? Ya. Nah, jadi harga satu botolnya itu adalah 1.000. Nah, kita cari 2.000 itu dari mana, atau caranya mendapatkan dari 2.000 itu dari mana ya? Nah, di sini harga satu botol itu sama aja dengan 48.000 dibagi 24. Nah, 48.000 itu dari mana? Dari harga satu kerat ya. 24 dari mana? Dari satu kerat itu ada terdiri dari 24 botol. Nah, kemudian maka harga satu botolnya itu adalah 2.000. Maka kita dapat mengambil kesimpulan atau kita akan membuat suatu persamaan. Maka harga satu per unit atau harga satuan itu adalah harga keseluruhan dibagi isi ya. Harga keseluruhan dibagi isi. Kemudian ada contoh soal lagi. Ini harga satu buah pin adalah 1.000. Alma akan membeli 3 lusin pin ya. Akan membeli 3 lusin pin, maka harus membayar. Nah, 3 lusin pin itu harus dibayar berapa? Yaitu jadi Alma itu harus membayar 36.000. Nah, kita akan cari dari mana 36.000 itu ya. Nah, jadi satu lusin itu sama aja dengan 12 buah. Maka 3 lusin adalah 3 kali 12, hasilnya 36 ya. Nah, di sini kita cari harga 3 lusin adalah 1.000 dikali 36. 1.000-nya dari harga satuan, 36 adalah jumlah ya. Jumlah keseluruhan atau jumlah dari 3 lusin itu adalah 36 buah. Maka harga keseluruhannya itu adalah 36.000. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat membuat suatu persamaan. Maka harga keseluruhan adalah harga per unit kali jumlah. Nah, kemudian kita akan beranjak ke materi untung dan rugi ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini adalah Antari membeli satu pasang sepatu futsal dengan harga 200.000. Kemudian dia menjual dengan harga 220. Ya, apakah Antari untung atau rugi? Nah, kita langsung. Nah, ternyata si Antari ini adalah mendapatkan keuntungan ya. Mendapat keuntungan 20.000. Mendapat keuntungan 20.000. Nah, kita cari nih 20.000 dari mana? Jadi keuntungannya itu didapat dari harga jual dikurang harga beli ya. 220 dikurang 200. 220.000 dikurang 200.000. Hasilnya 20.000. Nah, di sini maka kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwa untung itu adalah harga jual itu lebih besar dari harga beli ya. Harga jual itu lebih besar dari harga beli.
Nah, itulah keuntungan ya. Nah, di sini maka kita dapat menarik kesimpulan atau membuat persamaan bahwa untung atau keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli ya. Oke. Nah, kita langsung ke presentasi. Keuntungan ya. Nah, dari yang tadi bahwa si Antari itu membeli satu pasang sepatu dengan harga 200.000 kemudian menjualnya dengan 220.000. Nah, maka berapa persen keuntungannya? Jadi untungnya itu adalah 10% ya. 10% kita akan mengetahui gimana dapat dari mana itu 10%. Nah, di sini jadi keuntungan yang dibahas tadi 220 ya, harga jual dikurang harga beli itu sama aja keuntungannya 20.000. Nah, maka persentase keuntungannya itu adalah keuntungan per harga beli dikalikan 100% ya. Nah, di sini kita nolnya coret-coret ya untuk mempermudah perhitungan. Kemudian hasil akhirnya itu adalah 20/2. 20 dibagi 2 hasilnya 10 ya. Hasilnya 10 maka persentasenya adalah 10%. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan atau membuat suatu persamaan bahwa persentase keuntungan adalah untung per harga beli dikali 100%. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang kerugian atau rugi ya. Nah, di sini langsung ke contoh soal. Cinta boneka kelinci dengan harga 100.000. Kemudian dia menjualnya kembali dengan harga 85.000. Apakah Cinta untung atau rugi ya? Nah, berarti karena di sini harga belinya itu lebih besar daripada harga jual, maka dia akan mendapatkan kerugian. Nah, di sini Cinta itu akan mendapat rugi berapa? Nah, itu mendapat rugi 15.000. Oke, kita akan cari dari mana 15.000 itu. Nah, di sini rugi atau kerugian itu maka itu didapat dari 100 dikurang 85 ya. 100 itu harga beli, 85 itu harga jual. Maka kerugiannya itu adalah 15.000. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa kerugian atau rugi itu adalah harga beli lebih besar dari harga jual ya. Nah, maka untuk menghitung kerugian itu adalah harga beli dikurang harga jual ya. Nah, ini ya. Jadi kerugian itu adalah harga beli dikurang harga jual. Oke, kita akan sekarang mencari tentang persentase kerugian. Nah, di sini Cinta ya, soal yang tadi ya, Cinta membeli boneka dengan harga 100 kemudian menjualnya lagi dengan 85.000. Maka dia akan mendapat kerugian 15%. Ya, kita akan cari 15% itu dari mana ya caranya. Oke. Nah, kerugian itu yang tadi dibahas ya, 100 harga pembelian dikurang harga penjualan ternyata mendapat kerugian 15.000. Nah, maka persentasenya itu adalah 15.000 dari mana? Dari kerugian. 100.000 itu adalah harga beli ya. Kemudian dikalikan 100%. Nah, kita seperti tadi kita nolnya hilangkan ya karena di bawah ada 5 ya. Ini di bawah ada 5 nih, 1 2 3 4 5, maka yang atas juga dihilangkan nolnya 5. 1 2 3 4 5. Maka hasilnya 15/1. Hasilnya 15 ya. Ini persennya pindah jadi 15%. Nah, maka kita dapat membuat suatu persamaan persentase kerugian itu adalah kerugian atau rugi per harga beli kalikan 100%. Oke, alhamdulillah ya untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita selesai ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rabat atau diskon atau potongan ya. Oke, dari sekian dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.